Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baiklah, saya di sini ingin mereview materi kelompok 8 yang berjudul replikasi materi genetika. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Balkis Putri Wardana Purba, Izayani Umaroh, Mutiara Nabila, dan saya sendiri yaitu Rifda. Baiklah, langsung saja saya di sini pertama akan membahas tentang pengertian dari reproduksi materi genetika. Nah, jadi reproduksi materi genetika yaitu membahas bagaimana materi genetik ini memperbanyak diri untuk kepentingan pewarisan sifat yang mana akan dibawa oleh materi genetik tersebut kepada keturunannya. Baiklah, selanjutnya di sini akan membahas pembagian reproduksi materi genetik. Nah, pembagian reproduksi materi genetik yaitu yang pertama ada pembelahan sel. Pembelahan sel ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu secara mitosis dan secara meiosis. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mitosis. Jadi, mitosis ini disebut sebagai pembelahan inti dan jalan ataupun cara materi genetik yang terdapat pada kromosom kemudian dibagikan sama kepada dua inti sel anak. Adapun fase-fasenya yaitu ada 5. Yang pertama ada interfase, profase, metafase, kemudian anafase dan juga telofase. Jadi yang dimaksud dengan interfase di sini ialah fase di antara dua mitosis, yang mana fase ini kegiatan sel menjadi sangat aktif. Nah, kemudian fase kedua ada profase. Profase ini perubahannya yang terjadi pada nukleus dan juga sitoplasma. Nah, pada nukleus, benang kromatin menjadi tergulung lebih rapat, memadat, yang mana akan menjadi kromosom. Kemudian fase yang ketiga yaitu ada fase metafase, yaitu serabut-serabut kinetokor yang berseberangan akan mendorong dan menarik sentromer-sentromer yang menjadi satu pada kromatid. Nah, setelah itu ada fase yang keempat yaitu anafase. Ialah kromatid-kromatid ini memisah di bagian sentromer dan tertarik ke kutub yang berseberangan. Nah, setelah itu yang terakhir ada fase telofase, yaitu masing-masing sel atau kromatid yang memisah tadi maka berkumpul pada kedua kutub sel. Nah, seperti ada gambar di atas, kira-kira seperti itulah gambar fase-fase dari mitosis. Kemudian yang kedua adalah pembelahan sel secara meiosis. Nah, pembelahan sel secara meiosis yaitu reproduksi sel melalui tahap-tahap pembelahan seperti pada mitosis, akan tetapi dalam prosesnya terjadi pengurangan jumlah kromosom. Nah, kemudian pada meiosis ini dibagi lagi menjadi dua tahap, yaitu ada tahap meiosis 1 dan juga tahap meiosis 2. Nah, pada pembelahan sel secara meiosis ini adapun terdiri dari 4 fase utama, yaitu yang pertama ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Berikut merupakan gambar tahapan pembelahan secara meiosis, yaitu tadi ada terdiri 4, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, pada fase profase yaitu di sini terjadi pertemuan antar sel. Kemudian yaitu dilanjut dengan metafase. Nah, pada fase ini sel melakukan tarik-menarik antar sel. Nah, selanjutnya anafase, yaitu sentromer-sentromer tidak memisah, akan tetapi terus menyatukan kromatid-kromatid. Nah, yang terakhir ada telofase. Nah, di telofase ini terjadi ketika membran nukleus terbentuk kembali dan kromosom-kromosom telah mencapai kutub tujuannya. Selanjutnya yaitu replikasi materi genetik. Nah, replikasi tiap bahan genetik memiliki kekhasan sesuai dengan jenis materi genetik.
Nah, pada kelompok makhluk hidup eukariotik dan prokariotik, materi genetiknya yaitu berupa DNA. Sedangkan materi genetik pada kelompok aseluler virus yaitu berupa DNA dan juga RNA. Nah, yang mana untayan replikasi DNA ini berlangsung sangatlah cepat, yaitu berlangsung sangatlah cepatnya yaitu di darah. Nah, adapun replikasi DNA ini terbentuk pada saat yaitu seperti penutupan luka, kemudian pada saat rambut yang dipangkas kemudian tumbuh. Nah, kemudian juga pada saat pembentukan tulang, contohnya pada suatu kejadian ataupun peristiwa terjadinya tulang retak. Nah, di sini maka akan terjadinya replikasi DNA ataupun terbentuknya replikasi DNA. Secara teoritis, terdapat 3 hipotesis tentang replikasi DNA, yaitu yang pertama ada konservatif. Nah, konservatif ini ialah ulir DNA beruntai ganda, ya direplikasi terdiri dari satu untai yang berasal dari awal dan satu lagi berasal dari untaian yang baru. Nah, yang kedua ada semi konservatif, yang mana semi konservatif ini yaitu membelah menjadi dua dan membuat untaian yang baru. Contohnya yaitu pada saat penutupan luka, sel yang lama itu ditutup dengan sel yang baru. Nah, yang ketiga ada yaitu namanya dispersif. Nah, yang dimaksud dengan dispersif di sini adalah pembentukan sel baru, yang mana pembentukan sel baru ini dari makanan kita seperti karbohidrat yang kita makan, protein dan juga lemak. Yaitu pembentukan sel baru ini berarti berasal dari apa yang kita makan.